Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indika Dewi Putri, NIM 2320260002 dari Prodi S1 Manajemen. Aku hari ini mau ada tugas wawancara untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu materi mata kuliah perilaku konsumen. Nah, sebelumnya ini perkenalkan pada siapa Mbak? Oh ya, nama saya Novita, itu dipanggil Novi. Ini langsung perkenalan ya? Iya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Novita Widiasari, kerap disapa Novi. Saya selaku owner dari sebelah N Prasmanan. Sebelah ini sebenarnya punya saya dan suami saya. Pertama saya itu lulusan dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya mengambil ilmu komputer, jurusannya sistem informasi. Tapi saya melenceng ke bisnis F&B. Mungkin karena ya Mbak ya, kegemaran ya, suka jajan, suka kuliner mungkin. Mbak, mungkin pas akhir-akhir semester gitu, akhir masa skripsi. Masa skripsi, jadi saya mungkin kok pengen punya bisnis apa gitu ya. Sambil menunggu gitu. Tapi karena suka yang simpel-simpel aja dulu, coba-coba dulu, jadi ya udah bikin bisnis ini gitu. Dulu pas masih calon suami, ditemenin dia. Berarti terus bangun bareng gitu. Bangun bareng-bareng. Sekarang kan udah jadi suami gitu. Baru 2 tahun ini, baru jalan mau 2 tahun. Berarti dari 2023. Iya. Yang sebelumnya ini saya mau jelasin dulu brand trust sama reputasi itu apa ya Mbak. Jadi brand trust itu tingkat keyakinan pelanggan bahwa merek itu bisa memenuhi janji sama ekspektasinya. Terus yang dibentuk juga mulai dari pengalaman pelanggan dan komunikasi dari usaha itu. Terus juga dibentuk dari kualitas produk, keandalan layanan, sama integritas usahanya itu. Terus buat reputasi itu yaitu persepsi umum masyarakat terhadap citra usaha yang terbentuk dan interaksi di media sosial atau konten yang ada di media sosial. Terus juga brand trust itu sama reputasi itu kayak punya hubungan yang penting gitu untuk membantu perusahaan untuk menarik pelanggan, terus mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang sehat, terus juga kunci buat biar sukses dalam jangka panjang gitu. Saya mau nanya Mbak, kan gimana sih awal mula, terus motivasinya kok bisa kepikiran sebelah prasmanan ini? Oh iya. Oke, pertama-tama itu saya tuh nggak ekspektasi kalau bisa bikin bisnis ini ya, karena jarang punya relasi atau teman yang usahanya di F&B, karena saya kuliahnya dari SMK, mungkin teman-temannya teknik semua ya. Jadi kayak terus ambil kuliahnya juga jurusannya bukan di F&B, jadi nggak banyak pengalaman. Tentunya itu satu. Terus saya sama suami, sekarang yang jadi suami udah nggak nyoba banyak hal gitu loh. Jadi kayak langsung yang lagi tren apa, dan itu setiap hari tuh bakal ada yang butuh gitu loh. Banyak sih yang bilang kalau seblak nggak sehat, ya kan, dalam kutip kan banyak yang bilang gitu. Tapi kembali lagi, kita pakai itu komponennya, komposisinya itu apa, sehat apa enggak gitu. Jadi motivasi utamanya sebenarnya yang penting coba dulu aja. Sebenarnya prinsip dari bikin usaha itu gini, kamu kalau nggak coba kapan lagi, gitu kan. Kalau kita nggak mencobanya, ya nggak tahu kita gagal apa kita bisa maju lagi, kan nggak tahu. Tapi kalau kita nggak nyoba sekali, mesti kan nggak tahu kan kita gagal apa nggak. Takut kan nggak bisa jalan, nggak bisa takut. Yang penting coba dulu ya. Iya, coba dulu aja. Terus selanjutnya ini membangun brand trust dan reputasi itu gimana sih di pemasaran digital? Nah, pertanyaan itu strategi apa yang digunakan untuk membangun kepercayaan pelanggan secara online, mulai dari media sosial, mungkin perannya, atau dari kolaborasi influencer? Pertama-tama dari pemasaran digital ya, kita mengedepankan pertama yaitu konsumen. Kita harus bisa dibilang kita nggak semuanya dari online. Jadi kan ada getok tular. Jadi kayak ini bilang kayak ini. Nah, ini nggak tahu kan kayak apa ya? Ini sebelah gitu. Nah, kalau dulu pertama aku nggak gagas namanya Instagram, nggak tak
terus tak pakai lah pertama itu Instagram. Oh, Instagram. Itu yang jangkauan luas ya. Kalau jangkauan nggak luas kan mungkin WA aja. WA kan mungkin teman-teman sekitar yang udah kenal. Kalau Instagram kan mungkin ada yang nggak kenal jadi tahu, ada yang jauh jadi deket. Maksudnya itu contoh ada satu konsumen tuh rumahnya itu Karanganyar, dia kalau nggak sini nggak mau yang lainnya. Oh, berarti rela jauh-jauh buat nyeblak Iya, ini. jadi kan relasi konsumennya kan semakin bisa dijangkau luas Instagram. Nah itu kepercayaannya gini, kita itu pertama yang tadi saya bilang kita pakai apa namanya komposisinya itu apa, Oh iya. pakai bahan-bahannya itu yang apa. Jadi yang mungkin ada yang nggak bahan yang kita tetap menjadi harus nomor satu, semuanya itu alami, Iya. nggak pakai tambah-tambahan apapun. Oh iya. Biasanya kan Iya. pakainya bubuk itu ya, ini tapi pakainya asli ya. Pakai, iya. Dan kemudian kedua itu kalau kita ngomongin soal kepercayaan lagi, kepercayaan customer itu pertama kali saya itu order dulu online itu pakai mungkin WA. Oh, pakai WA berarti by order. By order. Oh, iya. Terus aku kan pakai Maxi enggak deliverynya. Oh, iya. Karena apa? Kalau pakai apa Gojek atau Grab itu kan ada harganya agak naik ya. Oh, Kan berarti ada harga pajaknya yang tuh. lebih murah ya? Nah, kalau Maxi WA aku atau DM di Oh, iya. Instagram nanti admin yang bales. Oh iya. Nah, itu nanti bisa kan ada nomor sini juga nomor kedai. Oh. Itu kan WA order Mbak order ini tulis kan tulis terus nanti tak pakai Maxim. Jadi mudahin juga toh. Jadi kalau Mbak nggak punya Maxim tuh sini ada kok Kak. Kita bisa apa namanya bisa apa mesenin gitu. Oh, iya. Jadi kan Berarti- itu salah satu kepercayaan customer kita gitu. Oh, udah dibales kok. Jadi nggak delay. Oh, berarti itu customer order berarti cepet gitu ya? Langsung dibantu. Oh ya. Selagi kita enggak pas antri ramai banget kita fast respon. Oh ya. Dan itu ongkirnya juga murah kok. Maksudnya kita itu ngasih customer itu kemudahan. Oh ya. Itu kan yang bikin customer kita repeat order. Oh ya. Nah terus ada tuh yang kayak biasanya apa jajan online gitu kan. Terus kesini nyoba sini ternyata ya tempatnya juga enak. Maksudnya kayak apa namanya teman-teman mungkin teman-teman kuliah ya. Kan ada yang enggak punya kontakku mungkin terus Instagram jadi salah satu jalannya. Oh, Dan jadi tahu ya? Terus kemudian kedua soal influencer ya. Pertama kali itu aku ingat itu pas awal-awal banget buka ini. Itu salah satu mungkin influencer namanya siapa ya? Om Ganteng Kuliner itu temennya mbaknya yang punya hotel sini yang tak sewa tempatnya Oh, ini. yang di sini. Nah itu kenalin toh. Lah terus apa namanya? Pertama aku nggak tahu masa kayak ngefek nggak ya gitu pertama kayak terus kan nggak kerasa terus oh ngefek ternyata jangkauannya lebih luas ya. Nah pertama kali kan aku cuek soal kayak gitu, maksudnya cuek soal masuk iya sih ngaruh kan gitu kan pertama. Ternyata sepengaruh itu terus aku ngeberaniin diri mungkin pertama-tama itu 6 bulan sekali kayak gitu. Terus aku akhir tahun 2024 tuh lebih sering untuk ngundang influencer mungkin 2 atau 3. Oh ya. Berarti kayak di review makanannya gitu ya? Ada tiktokers, ada Oh. mbak-mbak yang sering review. Iya sih kayaknya pernah lewat di Brandau gitu. Lewat di Jadi Branda. aku jadi tambah penasaran gitu loh. Terus udah pernah pertama itu kayak bulan Februari apa itu kesini. Terus yang di Instagram itu juga ada kok Intersolo atau apa itu. Yang ke bagaimana caranya customer itu balik lagi. Bukan soal hanya percaya tapi soal rasa juga. Oh ya rasanya. Dan soal kualitas itu nomor satu. Kalau soal balik lagi dan enggaknya itu kan karena itu juga salah satunya. Kemudian untuk apa ya? Bagaimana kita caranya untuk mempertahankan customer tetap bisa jadi customer. Oh ya. Kan ada kan yang cuma nyoba aja nggak balik lagi. Tapi bagaimana caranya dia balik lagi bukan karena hanya murah nih, bukan karena itu. Tapi karena kualitas. Memang sini terkenal murah Mbak. Tapi itu kualitasnya kita harus ngedepanin itu ya. Sama cara pelayanannya aja. Kalau kita pelayanannya nggak bagus, kualitas bagus sama aja kan customer kan yo males mungkin ya balik lagi. Jadi bagaimana caranya kita kualitas oke, pelayanan oke, service pun oke. Ya aku lihat-lihat sih juga menunya variasi banget, terus juga ada menu yang paketan juga, jadi kayak nggak bingung mungkin pengen langsung yang paketan gitu. Itu biasanya buat ngemudahin customer Mbak, soalnya ada yang tanya itu Mbak aku bingung mau pesan apa, terus kan kayak apa namanya paketan ada nggak? Pertama tuh aku
itu baru-baru Mbak, itu baru belum ada 1 tahun awal ada paketan itu, karena mungkin banyak customer yang bingung, apalagi kan ini kan kita kan yang beli kan dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai mbah-mbah pun ada yang beli. Jadi kayak mbah-mbah kan ada bingung, Mbak ambil kayak ngono sak-sakin jadi apa namanya kayak 15-40 ribuan biasanya kayak gitu toh. Sekarang ada paketan ini yang mana, jadi kan lebih bervariatif dan orang itu lebih bisa kayak membayangkan gitu kan, murah itu yang ini ya, udah beli dia nggak tahu jadi tahu gitu. Soalnya nggak semua orang itu kan tahu ya soal ini tuh yang mana sih namanya apa ya kan, gitu nggak tahu. Terus ada gimana sih cara nanganin ulasan negatif mungkin atau feedback yang pelanggan itu untuk menjaga reputasi? Kan kita kan mbaknya kan nggak selalu standby di warung ya, jadi kita nggak bisa ngontrol gitu ya. Mungkin salah satunya kalau jenengan bisa lihat di mapsnya sebelah Prasmanan itu ada salah satu komentar agak ada yang kurang mengenakan. Mungkin itu bukan bagi saya itu bukan tidak mengenakan, tapi itu salah satu untuk mengevaluasi. Jadi saya menerima kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Terbuka gitu ya? Terbuka. Saya bukan tipe yang tidak menerima, tapi saya malah suka. Jadi saya tahu kekurangannya apa, jadi bisa diperbaiki. Jadi contohnya itu kayak mungkin dari pelayanannya mungkin ya, mbaknya kurang ramah gitu ya, dia tahu. Nah, terus saya jadi bisa ngasih tahu, jadi bisa mengevaluasi bahwa saya besok gini. Terus contoh salah satu kan ini kesini kan kalau hujan kan agak kena hujan ya mungkin ya. Jadi teman-teman habis milih gitu kan makan di sini kan ke sini. Nah, saya sediain payung salah satunya itu. Oh ya, biar enggak. Salah satunya itu. Jadi kayak kita lebih bikin teman-teman tuh nyaman kalau beli di sini. Jadi kekurangan apapun kami terima, kritik saran apapun kami terima. Contoh kayak mungkin kurang paham soal harga, soal cara pengambilannya gimana. Yang bukan yang kayak ada tuh orang ya kayak warungnya kayak gituin, mbaknya gini-gini minus ini ada yang nggak terima, apalagi nggak dibalas gitu kan ada kan. Tapi kita open minded, tetap kita balas. Semua coba dilihat di mapsnya sebelah Prasmanan itu saya balas. Iya, ya udah saya udah lihat-lihat gitu. Ternyata mbaknya ada kan kayak ada yang negatif satu mungkin 1-2 gitu ada. Karena satu soal itu kan tempatnya dulu ketinggian tuh. Dulu kan pakai harus naik kursi gitu kan ada kursi kayak gini, terus pakai naik gitu. Jadi tak kasih itu tak buatin tangga, suamiku buatin tangga itu. Biar yang kan tuh tinggi, soalnya mbak itu kan di depan jalan raya, takutnya kan masuk atau gimana, jadi agak dibuat tinggi tempat itu gitu. Kita kan karena konsepnya open kitchen, teman-teman biar bisa lihat langsung cara membuatnya juga kan, bahan-bahan kita yang dipakai juga biar tahu nggak ada apa-apanya kan, maksudnya kan kayak kita itu bisa mungkin berinteraksi langsung ke pelanggan begitu. Izin sanitasinya berarti jalan gitu ya? Ini berarti ada selanjutnya itu pertanyaannya, platform digital apa aja sih yang bisa paling efektif sama paling mantap lah untuk membangun reputasi bisnis ini? Kalau soal reputasi bisnis itu yang penting kita ya mbak ya, soal pembuatan mungkin konten ya itu mungkin masih terbatas, mungkin karena nggak berkecimpung di sini saja, jadi mungkin terbatas. Tapi salah satu soal reputasi kita yang bisa kita pertahankan yaitu bagaimana cara kita melayani pembeli dengan baik. Contoh kayak kita berinteraksi, kita akrab dengan pembeli, akrab dengan pelanggan, tidak hanya soal dia pelanggan dan kita penjual, tapi jadi bagaimana cara kita akrab, kita berinteraksi dengan baik. Kita nggak membatasi kok, jadi ada pembeli gitu, mbaknya ownernya ya, mbaknya maaf ya mbak ya, aku WA gini-gini, nggak apa-apa, santai aja, sungkanan enggak. Maksudnya kan kita itu bisa mungkin membuat suasana itu akrab ya mbak ya. Jadi kayak aku lebih suka gitu mbak. Jadi soal reputasi sini, reputasi usaha gitu, kita bagaimana caranya kita akrab dengan pembeli, otomatis reputasi kita akan bagus. Bukan hanya soal kita kita bukan minta tidak dihormati, tapi karena kita itu tak anggap itu kayak customer itu ya teman gitu. Jadi seumpamanya ada apa-apa komplain kayak gitu, boleh kok komplain, boleh kok ngasih saran kritik, mbak gini, oh nggak apa-apa ya bisa tahu ya, bisa dijadiin evaluasi ya. Kuncinya itu cuma itu, sama kualitasnya dijaga aja.
kualitas hijau. Heeh. Terus selanjutnya ini ada apa sih tantangan terbesar dalam membangun kepercayaan pelanggan, apalagi secara online terutama? Untuk tantangannya itu salah satunya tuh kalau kayak ada yang tadi ya di Maps itu kayak ada yang komentar negatif atau ada komentar negatif di lain platform kayak gitu. Contoh saya kayak contohnya di Instagram, di TikTok itu belum ada. Jadi contohnya cuma mungkin di ulasan kekurangan, ada suatu kekurangan. Bukan komentar negatif bagiku Mbak, tapi itu suatu kekurangan yang bisa dikritik. Nah itu menjadikan kita itu mengevaluasi, salah satunya kan itu. Nah untuk apa namanya kepercayaan menjaga ya. Iya. Nah menjaga kepercayaan di platform itu ya satu-satunya itu kita harus menjaga rasa dengan pembeli, menjaga kepercayaan itu dengan cara yaitu kita akrab dengan pembeli. Kita harus tahu keadaan di sini. Jadi kita nggak tutup mata soal keadaan di sini, sama kita ini ya paham sama pembeli, bukan hanya soal pembeli yang harus paham keadaan sini. Kan pembeli kan taunya rame, antri, terus harganya murah, makanya mau nunggu, bukan hanya soal itu. Tapi soal kita juga harus paham pembeli kok mau balik sini kenapa? Karena bukan harganya murah aja, tapi karena kualitasnya. Oh karena penjualnya kayak gini, oh ramah gini. Makanya kepercayaan salah satunya itu. Kalau online juga pun kita harus mempercayakan dengan caranya, salah satunya kalau ada order online gitu ya kita harus membalas dengan cepat Mbak. Jadi kan kita ya Mbak ya, harus fast respon. Bagaimana caranya? Terus soal kalau order orang dia nggak tahu di sini, dia nggak tahu pembeli itu nggak tahu di sini itu kayak kita ambilnya benar-benar sesuai sama yang dipilih apa enggak, dikurangi porsinya apa enggak. Nah itu kita nggak lakukan sama sekali. Jadi sesuai dengan apa adanya. Contoh nih kalau Mbak aku ini ya satu ya Mbak ya, satunya ini telurku ini nggak dipecah ya Mbak, ya udah selesai aja. Terus ini selanjutnya ada pertanyaan, ada nggak sih saran untuk mungkin para digital planner yang baru aja merintis usaha biar bisa membangun brand trust dengan baik? Oh ya, salah satunya menjaga kepercayaan pembeli itu yang untuk bisnis baru itu ya tuh kualitas, terus soal harga diri bisnis itu mungkin perlu banget kita pertimbangkan, karena ini bukan berbicara soal bisnis juga, tapi berbicara soal pembeli, penjual, barang yang dibeli, ya kan? Terus sama pelayanan juga, servisnya juga. Jadi kita harus total. Jadi out of the box semua kita lakukan. Yang penting itu memang itu bagus untuk bisnis kita gitu. Tapi dengan tanda kutip ya, lakukan dengan sesuai apa yang kamu bisa. Sesuai apa yang kamu bisa, dan itu memang itu bukan dibuat-buat. Kalau kita buat-buat, kita nanti bakal ada titik lelah. Kita di mana itu bakal aku capek nggak mau lagi. Nah, tapi kita harus melakukan apa yang kita bisa karena itu menjadi rutinitas kita. Jadi contoh kalau masih terbatas, contoh masih pegawai cuma satu, belum ada yang buat kontenin gitu. Bagaimana kepercayaan rendah? Kita harus memasarkan bagaimana caranya itu digital marketingnya itu juga jalan itu kan. Contoh sebisa mungkin ya, contoh aku tuh kalau sini langsung kayak pas rame, pas ada pembeli banyak gitu tak bikin video pendek kayak gitu, terus tak post gitu. Oh ini benar-benar berarti pembelinya banyak ya, orang kan taunya pembeli banyak, ya rame terus ya, aku coba gitu kan. Biasanya kan pembelian gitu toh, coba mana sih alamatnya ya gitu. Jadi itu salah satunya seperti itu. Nah jadi usaha Kak Novi ini berarti menurut aku udah bagus banget ya untuk menarik pelanggan. Mulai dari promo ini aku punya kuponnya, jadi dulu tak kumpulin juga kan aku anaknya promo banget. Jadi kalau bisa kan ini dapat gratis sebelah satu ya. Terus juga aku pas Kak Novi bikin story itu kan kadang juga ada promo hari Jumat, free refill es teh. Terus ini aku nggak tahu kudet atau gimana, aku baru tahu Maxim itu bisa itu ambil barang apa sih delivery. Iya, delivery makanan gitu loh. Terus ini termasuknya usaha Kak Novi itu udah positif, terus responsif untuk membangun brand trust sama reputasi yang baik gitu loh Kak. Iya. Jadi ini ada pertanyaan terakhir, dari pengalaman Kak Novi itu
berharga apa yang bisa diambil untuk membangun brand trust di era digital ini? Ya. Untuk pengalaman sendiri itu pertama apa ya Mbak ya? Konsistensi ya. Oh, ya. Konsistensi. Terus kepuasan dari pembeli itu nomor satu ya. Servis juga, pelayanan kita juga harus oke, karena mungkin kita masih terbatas soal tempat, permintaan tempat. Kadang itu tempatnya penuh Mbak. Kalau sini penuh, terus minta take away karena dagingnya tidak cukup, timbang nunggu gitu kan. Kita juga ngasih pilihan apa, ditinggal dulu aja Kak, coba. Nah nanti balik jam segini ya Kak ya. Jadi kita harus bisa ngira-ngira. Pasti kan orang kan nggak mungkin makan 11 sampai 1 jam, nggak mungkin ya. Nanti balik jam segini ada kok yang minta videoin, ada. Terus kepercayaan soal online salah satunya ya Mbak ya, kita harus buat apa ya, konten itu balik lagi soal konten itu karena kita enggak, maksudnya bukan yang banyak untuk namanya Mbak, pemain di dalam konten itu ya Mbak ya. Tidak banyak orang yang main di dalam konten itu, makanya kita sebisa mungkin kita buat sesuai dengan yang ada. Mungkin kita akan soal jalannya waktu nanti kita bikin yang benar-benar kayak yang baru tren apa nih, kayak gitu. Kita harus sound yang gitu mungkin ya. yang aku pakai mungkin baru soundnya aja ya, belum kayak pemain kontennya itu belum banyak. Mungkin karena aku nggak banyak waktu berkecimpung di sini, mungkin pas sore malam gitu Mbak aku datang gitu, jadi kayak masih terbatas di dalam itu juga. Jadi sebisa mungkin kita kalau ada waktu untuk berinteraksi dengan pembeli pun kita harus menjaga itu gitu. Mungkin salah satunya itu. Nggak tahu ya, interaksi di online pun atau interaksi secara langsung itu tetap kita harus menjaganya. Bagaimana caranya kita balas WA itu ya jangan cuek, nggak bisa cuek. Jadi bagaimana caranya balas WA itu secara kayak ada ekspresinya gitu Mbak. Jadi nada dari ketikan itu kan ada dari bersuara typing gitu ya kayak. Terus kayak tappingnya itu harus dijaga banget gitu. Jadi teman-teman yang beli itu udah tahu. Gitu. Ya, udah. Jadi ini udah selesai sesinya. Makasih buat Kak Novi karena udah mau menyempatkan waktu untuk jadi narasumber wawancara aku hari ini. Semoga sukses dan berkah untuk usahanya. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Sebelum berpamitan, saya ingin menjelaskan kesimpulan dari membangun brand trust dan reputasi di Sebelah N. Kesuksesan di Sebelah N terbentuk dari dedikasi dan konsistensi pemilik usaha dalam menjaga kualitas pelayanan dan kenyamanan pelanggan. Dukungan promo variatif, respon cepat terhadap kritik, serta pemanfaatan media sosial dan berbagai platform membantu membangun brand trust dan reputasi yang kuat. Meski tempatnya sederhana, Sebelah N berhasil menciptakan pengalaman positif dan mempertahankan rating tinggi, menjadikannya UKM perintis yang dapat dipercaya banyak pelanggan.